Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Alfia, NIM 271, prodi dari Keperawatan S1, kelas 4E, dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang kasus fraktur femur. Di sini saya membutuhkan waktu 30 menit. Pak, ini saya akan membagikan pamfletnya. Silahkan baca ya. Itu lembar bolak-balik, Pak. Diperhatikannya saat saya sedang menjelaskan. Saya mulai ya. Apa itu fraktur femur? Yaitu tekanan berlebih atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan otot pada jaringan. Fraktur femur itu patah, retak atau cedera himpitan tulang paha. Terkadang disebut juga patah tulang pinggul. Lokasinya itu di bagian pinggul daerah sendi panggul. Saya apa saja tanda dan gejalanya, yaitu nyeri hilang timbul, adanya perubahan bentuk dari yang semula, maksudnya itu tulangnya itu normal, sejajar dengan baik. Apabila mengalami fraktur femur itu berarti dia posisinya tidak abnormal, jadi menceng atau patah. Yang ketiga, terjadinya penghimpitan tulang dari yang sebenarnya. Yang keempat itu pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Apa penyebab dan fraktur femur? Yaitu yang pertama, cedera selama olahraga ekstrim. Ya berarti dia selalu berat melakukan olahraganya, jadi mengakibatkan pergeseran. Yang kedua yaitu trauma kecelakaan, atau dia misalkan berkendara terus jatuh terus mengakibatkan patah tulang. Yang ketiga, jatuh dari ke tempat tinggi atau dia saat lagi apakah penyembuhan fraktur? Yang pertama, metode fiksasi seperti pembalutan, pemasangan gips, dan bidai. Yang tahap keduanya itu melakukan operasi pemasangan pin. Apakah penyembuhan fraktur itu? Yaitu pertama, metode fiksasi seperti pembalutan, pemasangan gips, dan bidai. Yang kedua itu operasi pemasangan pin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhannya yaitu usia. Terkadang usia juga mempengaruhi sangat berperan lah intinya. Soalnya misalkan orang yang umurnya masih ABG atau remaja itu masih cepat pertumbuhan tulangnya jika mengalami fraktur. Apabila orang yang udah melebihi dari 50 ke atas cukup sulit penyembuhannya. Terus yang kedua, kondisi luka dan patah tulang. Yang ketiganya itu derajat kesehatan dan penyakit penyerta. Yang keempat, personal hygiene atau kebersihan luka. Yang kelima, nutrisi makanan yang mengandung kalsium dan aktivitas. Itu sangat peran penting ya Pak untuk mempercepat penyembuhan fraktur tersebut. Terus, apa saja tanda dan gejalanya? Jika ada diagnosis yang mengalami patah tulang, rencana perawatan akan tergantung pada jenis dan area pada tubuh. Yang pertama itu menstabilkan patah tulang. Secara umum, dokter akan mencoba mengembalikan potongan tulang tersebut kepada posisi yang semula. Pentingnya untuk menjaga potongan tulang yang rusak tidak bergerak sampai mereka sembuh. Selama proses penyembuhannya, tulang baru akan terbentuk dari tepian potongan yang patah. Jika tulang benar-benar selaras dan stabil, tulang akhirnya akan menghubungkan potongan tersebut. Yang keduanya itu menggunakan gips. Menggunakan gips yaitu dokter Anda mungkin menggunakan gips untuk menstabilkan tulang yang patah. Kemungkinan besar terbuat dari plester atau fibres. Ini akan membantu menjaga area yang cedera stabil dan mencegah potongan tulang yang rusak bergerak saat patah tulang sembuh. Yang ketiga, menggunakan katrol. Kasus yang jarang terjadi, Anda mungkin memerlukan daya tarik untuk menstabilkan area yang cedera, traksi, meregangkan otot dan tendon di sekitar tulang Anda. Yang keempat yaitu untuk fraktur kompleks, Anda mungkin perlu membedakan. Dokter memungkinkan menggunakan redukasi terbuka dan fiksasi internal, juga menjaga agar tulang tidak bergerak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Oh ada Ibu, ini saya mau menanyakan untuk apa sih penyebabnya fraktur femur? Penyebab fraktur femur itu ada banyak sih Pak penyebabnya, tapi ya saya mengambil kesimpulannya ada 3, yaitu cedera selama olahraga yang sangat ekstrim berat lah gitu Pak. Terus yang keduanya trauma kecelakaan saat jatuh dari berkendara.
Terus yang ketiga, jatuh dari ke tempat tinggi hingga sampai femur itu bergeser. Baik Pak, apakah Bapak sudah paham? Sudah. Baik, jika Bapak sudah paham, saya ingin bertanya kepada Bapak. Oh iya. Apa saja tanda dan gejala dari fraktur femur itu ya Pak? Tanda gejalanya yang tadi udah disebutin sama ibu itu, ini ada dari hilang timbul, Ya. lalu adanya perubahan bentuk dari yang normal, lalu ada terjadinya tulang dari yang sebenarnya, lalu ada pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit, Ya. sama kalau nggak salah itu apa ya itu ya hilang timbul ya Bu ya. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya menarik kesimpulan yaitu fraktur femur adalah tekanan yang berlebih atau trauma yang menyebabkan suatu tekanan sehingga mengakibatkan kerusakan otot dan pada jaringan, terjadinya retak patah, cedera, himpitan pada tulang paha, yaitu gangguan yang masalah terjadi pada sistem muskuloskeletal yang menyebabkan perubahan bentuk dari maupun yang melekat dan pada tulang. Gejalanya itu nyeri, hilang timbul, adanya perubahan bentuk dan dari yang semula. Terus penyebabnya itu cedera selama olahraga atau trauma kecelakaan. Penyebabnya itu metode fiksasi yang pembalutan, memasang gips bidai dan melakukan operasi. Faktor yang mempengaruhi usia, kondisi luka patah, gejalanya yaitu menstabilkan patah tulang dan penggunaan gips, penggunaan katrol dan pembedahan. Jika keluarga dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami fraktur femur yang udah dijelaskan tadi penyebab dan akibatnya itu, segera langsung bawa ke, misalkan dibawa puskesmas terlebih dahulu, nanti jika parah akan dibawa ke rumah sakit ortopedi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.